Raja Bakoi pembunuh 44 ulama. Nama aslinya Ahmad Permala, dia merupakan tokoh dari aliran Wujudiyah di Samudra Pasai. Raja Bakoi juga merupakan sahabat karib dengan Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Ahmad Permala sempat menjadi Mangkubumi dengan gelar Maharaja Bakoi Ahmad Permala setelah Sultanah Nahrisyah Malikul Zahir mangkat pada hari Senin tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1428 Masehi dan dikebumikan di dekat makam suaminya. Aliran yang dibawa oleh Raja Bakoi berlawanan dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ia pernah diperingatkan oleh ulama agar tidak mengawini putrinya sendiri, namun malah menentang dan membunuh 40 ulama. Ahmad Permala akhirnya mati dibunuh oleh Malik Mustafa yang bergelar Pocut Cindan Simpul Alam, suami dari Ratu Nahrisyah dengan bantuan dari Sultan Mahmud Alaidin Johan Syah dari Kerajaan Aceh, tahun 1409 sampai tahun 1465 Masehi. Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh dan hubungannya dengan Raja-Raja Islam di Nusantara. Menurut suatu riwayat yang diceritakan secara turun-temurun bahwa Raja Bakoi adalah orang biasa dari kalangan rakyat jelata. Dia berasal dari Gampong Bakoi di Kutaraja. Ihwal dia menjadi raja semuanya adalah setelah Sultan Zainal Abidin mangkat Nahrisyah yang kala itu sudah diangkat menjadi sultanah membuat sayembara. Dia menuliskan pada sebuah pamflet yang dipasang di tepi pantai Paseh. Di dalam pengumumannya itu, Sultanah berkehendak siapapun yang bisa mengalahkan Raja Nagor dari Polisi Geli akan dijadikan sebagai Maharaja dan dijadikan sebagai suami Sultanah. Melihat pengumuman itu, Ahmad Permandala beserta abangnya yang bernama Ibrahim Papa menjadi tertarik. Kemudian kakak beradik ini menuju negeri Polisi Geli untuk membunuh Raja Nagor. Usaha mereka berhasil. Kemudian diangkatlah Ahmad Permandala menjadi Maharaja mendampingi Sultanah Nahrisyah. Dalam perjalanan sejarah, Nahrisyah kemudian bertahta sampai tahun 1427 Masehi, menjelang dia mangkat. Saat-saat terakhir Nahrisyah sempat menitipkan sebuah cincin kepada Bakoi sambil berpesan, "Kanda, bila kelak aku kembali ke pangkuan ilahi, berikanlah cincin ini kepada siapapun yang bisa memakainya dengan pas. Bila orang itu engkau temukan maka jadikanlah dia sebagai istrimu." Raja Bakoi menyanggupi pesan terakhir dari sang sultanah. Maka setelah Nahrisyah mangkat dan semua bentuk peringatan kematian usai digelar, maka Raja Bakoi langsung membuat sayembara itu. Tahap pertama adalah semua janda yang ada di negeri Paseh diundang untuk mengikuti sayembara itu. Siapapun yang bisa memakai cincin peninggalan Nahrisyah dengan pas sekali, maka akan dijadikan istri raja. Namun tak satu pun janda yang punya jari manis yang sesuai dengan cincin itu. Sayembara kedua pun digelar. Kali ini diperuntukkan buat gadis-gadis di seluruh penjuru negeri. Hal yang sama juga kembali terjadi. Tak ada satupun jari manis mereka yang sesuai dengan lubang cincin. Terakhir kali yang mencobanya adalah putri raja sendiri yang bernama Ganggang Sari. Raja terhenyak, tak pernah disangkanya akan seperti itu. Akhirnya diam-diam dia mencari hukum kepada ulama agar diperbolehkan dirinya menikahi putrinya sendiri. Untuk memenuhi keinginannya itu, Raja Bakoi mengumpulkan sebanyak 44 orang ulama di sebuah masjid, kemudian dia mengutarakan semua permasalahan yang sedang dihadapi termasuk wasiat dari sang sultanah. Namun tak satu pun ulama yang membenarkan sang raja menikahi putrinya sendiri. Raja marah. Lalu dia mengatakan tamsilan kepada para ulama seperti ini, jikalau ada seseorang yang menanam sebatang pisang, kemudian berbuah dan matang, siapakah yang pertama sekali akan memakannya? Para ulama menjawab, pemiliknya yang terlebih dahulu memakannya. Lalu bagaimana dengan Ganggang Sari? Tanya raja. Semua ulama diam. Terakhir mereka tetap tidak membenarkan raja mengawini anaknya sendiri. Akhirnya dengan sangat murka dia membunuh semua ulama yang hadir pada waktu itu. Kemudian dia kembali menemui salah seorang ulama yang tinggal di Payaterbang yang bernama T.